Halo semuanya, selamat datang di channel gue, channel yang uploadnya sesuai mood gue. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Seperti biasa, gue bakal bikin video yang ya lo semua tau lah videonya apa. Cuman tahun ini konsepnya bakalan beda pak. Ya karena yang tahun lalu kalau gue lihat lagi videonya agak cringe ya. Tadinya konsep videonya tuh bakalan sama kayak yang tahun lalu, lebih rebel aja tapi. Cuman kalau gue jadiin tuh video, ada yang ngelarang upload pak. Ya lo semua tau lah siapa yang ngelarang upload. Jadi konsep video tahun ini setelah gue mendapat ilham, setelah gue mendapatkan brainwashing dari salah satu videonya Om Ferry Irwandiang ini. Menurut kira-kira nih ya, kira-kira apa yang terpenting dalam dunia konten digital? Apakah skill, apakah tampang, apakah backingan, apakah privilege, atau something else? Enggak, yang paling penting dalam dunia konten digital adalah karakter cuy. Kalau lu orang biasa, lu nggak dikenal oleh orang lain, dan lu pengen bikin channel YouTube, jenis konten apa kira-kira yang bakal bikin channel lu cepat naik? Apakah podcast? No, bukan podcast. Karena podcast itu bakal efektif untuk orang yang udah punya pamor duluan dan masuk ke YouTube. Kalau lu bukan siapa-siapa itu nggak bakal efektif cuy. Apakah vlog? No. Review, content reaction, cinematic video? Nggak ada satupun di antara itu. Kalau lu mau channel lu cepat naik dan lu orang biasa, maka buatlah SI Video. Dan kunci dari SI Video adalah direct storytelling. Videonya bakal seperti yang akan kalian tonton sekarang. Sesuai judul yang lu pada bisa baca, kali ini kita bakal ngebahas soal makna di balik logo HUT RI ke-76 tahun ini. Bentukannya bisa kalian lihat kayak gini. Langsung aja, oh ya, disclaimer dulu sebelumnya, semua materi video ini itu gue ambil dari rilis resmi yang dirilis oleh Kementerian Sekretaris Negara yang bisa kalian download di web resminya. Semua materi video ini gue ambil dari situ. Gue bikin video ini kalau kalian emang males baca dan lebih suka mendengarkan secara visual. Oke lanjut. Pertama gue bahas impresi gue dulu aja kali ya. Ketika pertama kali ngeliat logo. Impresi pertama gue tuh, anjir, gokil. Ini keren pak, ini keren banget. Sumpah, dari semua logo HUT RI yang pernah ada, ini yang paling keren pak kalau kata gue sampai saat ini setidaknya. Ya lu semua inget lah ya logo HUT RI di usia 60-an yang notabene gitu-gitu aja, agak membosankan bahkan kalau bisa dibilang. Walaupun stabilitas politiknya lebih bagus pada saat itu, tapi jujur ini logo paling bagus pak kalau kata gue, setidaknya untuk sampai saat ini lah ya gitu. Entah karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga muncullah desainer-desainer grafis yang semakin kreatif dan inovatif, bayaran juga bagus ya kan Pak? Sehingga ya jadilah nih logo yang semakin berkembang, semakin bagus dari tahun ke tahunnya. Karena logo ini bagus, akhirnya gue tungguin lah pedoman visualnya yang dirilis sama Kemensetnek untuk gue baca dan ya akhirnya bisa gue bahas di video ini gitu Pak. Pertama, kita bahas dari tema besarnya dulu aja kali ya, yang bisa terlihat jelas dari tagline-nya, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pertama kali baca nih tagline-nya, gue agak bingung pak, ini maksudnya apa gitu kan. Tapi setelah gue scroll lagi ke bawah, pedoman visualnya, akhirnya ya gue bisa paham apa makna dari Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh itu. Tema besar ini dibagi ke beberapa tema-tema kecil yang masuk ke dalam filosofi logonya. Apa aja tuh filosofinya? Filosofi pertama, stabilitas dan pembangunan, yang diimplementasiin di angka 7-nya. Katanya sih kalau di sini ya, angka 7 itu diasosiasikan sebagai bagian dari tiang pancang infrastruktur yang sedang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung percepatan perekonomian Indonesia. Katanya juga, bentuk ini tuh melambangkan kepala Garuda yang melambangkan Pancasila. Widih, yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara kita, Pak. Ya, katanya sih yang tertulis di situ beginilah ya, kayak lu semua bisa menilai implementasinya bagaimana. Filosofi kedua, gerak dan pertumbuhan, yang diimplementasiin pada angka 6-nya. Penjelasannya sih di sini ditulis, bentuk angka 6 diasosiasikan sebagai orang dan roda yang sedang bergerak terus maju ke depan, yang melambangkan pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Ya semoga hal itu terwujud lah ya. Kemarin udah mulai tuh pertumbuhan ekonomi 7%,
Yang ya kalau kata datanya sih begitu, gitu kan ya. Fakta lapangannya kita semua bisa menilai sendiri lah ya. Nah, pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Data dari Asosiasi UMKM Sumatera Utara, dari 2 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara, 70%-nya terpaksa gulung tikar. Filosofi ketiga, ruang kebersamaan yang diimplementasiin di garis angka 7 dan angka 6-nya. Maknanya di sini katanya itu bentuk ini diasosiasikan sebagai ruang yang melambangkan negara memberikan ruang demokrasi kepada rakyat untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Ini keren nih kalau bisa diimplementasiin beneran. Kemudian ada botol minuman begitu ketika aksi massa. Namun rekan mereka histeris meminta mahasiswa yang ditangkap. Sejak pukul 2 siang hari Kamis, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan Bandung. Si demonstrasi ini digelar oleh puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Katanya selain itu dapat diasosiasikan sebagai bentuk panah yang melambangkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Amin. Filosofi terakhir, persatuan dan harapan yang diimplementasiin di lingkaran angka 6. Filosofinya itu kalau yang ditulis di sini, bentuk lingkaran merupakan bentuk sempurna yang mencerminkan harapan akan keberhasilan dari semua hal yang ingin dicapai. Wih, agak mind blowing awalnya nih Pak. Cuman kalau dianalogikan gitu ya Pak, ya ini tuh bisa jadi maksudnya tuh dari kebiasaan orang Indonesia yang kalau berdoa tuh suka ngelingker Pak. Jadi berharap gitu kan. Terus ada lagi, bentuk ini juga dapat diasosiasikan sebagai persatuan Indonesia. Ini keren sih, emang kita harus mulai bersatu lah ya Pak sekarang ya, biar maju nih negara gitu kan. Iya, itu dia pembahasan dan pembedahan makna logo HUT RI ke-76 menurut pendapat gua. Semoga kalian semua bisa ngambil maknanya dan ketangkep lah ya apa yang gua omongin. Makasih udah nonton video ini, gua Fauzan Taufik, jangan lupa subscribe.